kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu penuh kemuliaan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Mari kita sama-sama untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian, siapakah aku ini Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu. Dengan apakah? Sama-sama. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji, selain puji dan sembah Kau. Haleluya, Tuhan baik. Berikan kekuatan umat-Mu dan para pemimpin GBI Tuhan. Yesus, dimuliakan nama-Mu. Yesus, ditinggikan nama-Mu. Diagungkan Engkau Raja, Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu untuk memberikan renungan, menguatkan setiap kami yang mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita buka sama-sama firman Tuhan. Yang saudara ada HP Android ataupun ada Alkitab di depanmu, mari kita lihat 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 29. Ya, kita sama-sama perhatikan, tapi saya baca cuma awal dan yang akhir, yaitu ayat 18 sampai ayat 18 dan 29 saja. Ya, ayat 18 demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Ya, di ayat 18 sampai ayat 21 berbicara tentang aku, tentang Daud. Siapakah aku ini? Siapakah saya ini? Sehingga kita ini sampai dibawa oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Itu Daud merasa tidak layak, sampai Tuhan membawa Daud hidup yang terus diangkat oleh Tuhan. Dan kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai hamba Tuhan, siapakah kita ini? Sehingga Tuhan memberkati umatnya, memberkati kita. Wajib kita bersyukur dalam keadaan baik atau tidak baik sama Tuhan. Amin. Ya, terus kita lihat, kita perhatikan di ayat 22 sampai 24 itu tentang Tuhan sendiri, ya. Tentang pengagungan Tuhan.
Ya, saya bacakan ayat 24. Engkau telah mengokohkan bagimu umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Allah menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, seperti tepatilah untuk selama-lamanya janji yang terucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluargamu, yang kulakukan seperti yang kau janjikan. Ya, di ayat 23, dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat namanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Ya, tentang pengagungan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, tentang kehebatan Tuhan, tentang Tuhan itu berbuat mujizat dan sebagainya. Kehebatan Tuhan dan kehebatan Tuhan. Ya, perlu kita di detik-detik di kehidupan yang sulit ini, kita harus mengakui bahwa Tuhan masih hebat, bahwa Tuhan masih bisa menolong, bahwa Tuhan masih sanggup memberikan jalan keluar, bahwa Tuhan masih melindungi, bahwa Tuhan masih memberkati. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Itu Tuhan. Ya. Kita perhatikan di ayat 29 yang terakhir. Ya, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu lah keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Ya, Daud minta perkenanan Tuhan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Nah, ini terpenting, ini saatnya terpenting. Bagaimana kita menjadi hamba yang berkenan, menjadi umat yang berkenan, menjadi keluarga yang berkenan. Minta perkenanan Tuhan, minta belas kasihannya Tuhan. Perkenanan ini penting, perkenanan ini yang harus kita dapatkan. Perkenanan belas asih dari Tuhan ini yang harus kita kejar, kita dapatkan dari Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk mendoakan para pemimpin GBI, khususnya senior-senior yang sudah berpengalaman, ya, yang sudah memimpin banyak membesarkan GBI ini. Saya sendiri baru ya untuk di GBI sejak tahun 95. Ya, 1 Oktober 95 saya dibaptis sampai sekarang ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk para senior GBI, para pemimpin BPH, BPD, Perwil, ya Tuhan, kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati Bapak Pendeta Dr. Rubin Hadi, Engkau juga memberkati Bapak Ekel Seotang yang ada di Riau, Perwil Bapak Tutas Biring, ya Tuhan Yesus, juga para staf-staf, penasihat-penasihat semuanya Tuhan. Engkau memberkati dengan kebijaksanaan, dengan hikmat, mampukan untuk peduli ya Tuhan Yesus, memperdulikan para pejabat-pejabat GBI seluruh Indonesia ini ya Bapak, yang sekarang ini lagi mengalami wabah COVID-19. Tuhan, Engkau campur tangan, biarlah berkat-Mu, kasih-Mu, Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin BPH, BPD, Perwil GBI Indonesia ini ya Bapak, bahkan dunia. Berkatilah, dan terutama juga bangsa ini, luputkan dari wabah ini secepatnya. Kami minta perkenanan Tuhan turun atas GBI ya Bapak pusat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.